Oke, Shalom. Selamat datang kembali di channel Jaya Inspirasi. Kali ini kita akan membahas Irjen Pol Napoleon, si Raja Tokai itu, ternyata di sel pun dia melakukan banyak sekali persoalan di sana. Dia bikin ulah lagi, guys. Dan ada sebuah artikel yang memberitahukan kepada kita bahwa dengan segera beliau akan dipindahkan karena banyak bikin ulah, banyak bikin masalah di Rutan Bareskrim Polri. Nah, teman-teman, saya akan share bagi kita berita ini, saya kutip dari cpnn.com ya. Dengan judul banyak bikin ulah, Irjen Napoleon akan dipindahkan ke Cipinang. Ditulis 8 Oktober 2021. Oke, sebetulnya memang demikian sedari awal seharusnya orang ini sudah dipindahkan ke sana karena demi keamanan dan kenyamanan Muhammad Kece yang ada di sana ya, karena beliau ini masih ada pamornya. Saya lihat ada satu video atau ada satu foto di mana beliau ada di dalam satu sel, lalu di belakangnya masih ada bajunya, baju bintang 2-nya dia gantung di saat lagi dia makan di lantai ya, berlantai duduk di lantai makan, dan di belakangnya itu ada baju dinasnya dia, bintang 2, perwira polisi ya, perwira tinggi polisi bintang 2, dipakai untuk menakut-nakutin bawahan ya, para penjaga penjara tersebut. Ya, teman-teman sekalian, sebentar kita akan lihat video ini. Irjen Napoleon Bonaparte akan dipindahkan ke LP Cipinang ya, Lembaga Permasyarakatan Cipinang, karena sering buat ulah di Rutan Bareskrim Polri. Mari kita saksikan video berikut ini. Irjen Napoleon Bonaparte kembali berbuat ulah di Rutan Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Selain menganiaya Muhammad Kece, kini Jenderal Bintang 2 itu mengintimidasi tersangka kasus suap penghapusan Red Notice Joko Chandra Tommy Sumardi. Atas tindakan tersebut, Bareskrim Polri berencana memindahkan Irjen Napoleon ke Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Dikutip dari Tribunnews.com, Kabareskrim Polri Komjen Agus Adrianto menyampaikan pihaknya telah berencana untuk memindahkan Napoleon dari Rutan Bareskrim Polri. Menurut Agus, penyidik Polri masih tengah berkoordinasi dengan pihak pengadilan untuk memindahkan Napoleon. Agus menyampaikan nantinya Irjen Napoleon bakal dipindahkan ke Lapas Cipinang. Sebelumnya Napoleon sempat dilaporkan atas kasus penganiayaan terhadap Muhammad Kece. Selain menganiaya, Napoleon juga melumuri Muhammad Kece menggunakan kotoran manusia. Peristiwa itu terjadi di dalam Rutan Bareskrim Polri. Tak sampai di situ, mantan Kadif Hubinter Polri itu baru-baru ini dikabarkan telah mengintimidasi terdakwa kasus suap penghapusan Red Notice Joko Chandra Tommy Sumardi. Rekaman suara percakapan Napoleon dan Tommy pun beredar di kalangan awak media. Rekaman tersebut menyinggung Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menjadi Kabareskrim dalam kasus penghapusan Red Notice Joko Chandra. Peristiwa tersebut diduga dilakukan di dalam Rutan Bareskrim Polri. Sementara itu, menurut Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, penarikan Kapolri Listio Sigit Prabowo oleh Irjen Napoleon Bonaparte belakangan ini diduga sebagai upaya agar kasusnya tidak diteruskan, khususnya terkait kasus penganiayaan terhadap Muhammad Kece. Oke, teman-teman, kita saksikan ya bahwa Irjen Napoleon Bonaparte ini dipindahkan, akan segera dipindahkan ya, dipindahkan ke Cipinang karena sering berbuat ulah di Rutan Bares Polri ya, Jakarta Pusat. Saya jadi bertanya-tanya, kok bisa ya? Di sana kan ada para petinggi-petinggi polisi yang harusnya bisa menangani secara ketat dong. Jadi jangan sampai bocor persoalan-persoalan ini ke publik, karena nanti akan publik itu atau masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada kepolisian ini. Dan itulah kita bersyukur juga kalau memang ini yang terjadi di sana. Irjen Napoleon Bonaparte ini sering buat ulah di Rutan Bareskrim Polri dan mempengaruhi berjalannya sidang. Berarti beliau ini masih sangat berpengaruh ya. Dan kok tidak ada powernya orang-orang yang ada di Bareskrim Polri ini terhadap Bonaparte ini.
ya di situ ada Kapolri, ya di situ ada Kabareskrim Polri. Lalu kenapa dibiarkan berkeliaran melakukan ulah atau gaduh di dalam rutan tersebut? Nah, itu menjadi pertanyaan kita. Akhirnya dengan polemik ini kan kita jadi tidak respect lagi, nanti akan berkurang kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri ini, ya lembaga Polri ini, teman-teman. Nah, saya harapkan sih keadaan di lapas Cipinang nanti akan lebih ketat dan tidak bisa lagi melakukan apa-apa di sana, ya, supaya proses pengadilan yang akan berlanjut ini dilakukan secara profesional, ya. Baik, kita akan membaca berita ini ya dari cpnn.com. Banyak bikin ulah Irjen Napoleon akan dipindahkan ke rutan Cipinang. Nah, Bareskrim Polri mengusulkan pemindahan terpidana kasus suap Irjen Napoleon Bonaparte ke lapas Cipinang. Selama ini Napoleon masih menjalani penahanan di rutan Bareskrim Polri. Ya, dia ditahan di sana dan di sana ada orang-orang petinggi-petinggi Polri dan pasti keamanannya semestinya bagus, tetapi rupanya saya tidak mengerti kok bisa masih bebas saja dia melakukan ulah, ya, bikin ulah dan berbagai masalah di rutan sana, ya. Makanya kemarin saya lihat fotonya di Facebook itu, ya, seorang Irjen Napoleon ini masih berkeliaran dan dia masih menggunakan baju perwiranya, bintang 2-nya, ya. Berarti itu dibebaskan, diperbolehkan. Saya nggak tahu apakah sudah dipecat apa masih belum, ya. Kalau masih bawa-bawa baju Polri-nya, baju perwira tinggi polisinya, berarti dia masih belum dipecat. Dia masih berhak, ya. Dia masih ada nama di sana. Sehingga wajar dong kalau penyidik atau pihak-pihak yang terkait dengan kasusnya ini akan takut-takutin sama dia, apalagi para pegawai yang ada di rutan Bareskrim Polri ini pasti hormat dan takut kepadanya, ya. Status Napoleon tahanan hakim, sedang kami koordinasikan untuk dipindahkan ke lapas Cipinang, kata Agus kepada wartawan. Saat ini diketahui Napoleon Bonaparte sebagai tahanan Mahkamah Agung MA karena perkara yang menjerat dia masih bergulir di pengadilan tingkat kasasi. Dia selama ini mendekam di rutan Bareskrim Polri. Selama di rutan Bareskrim Polri, Napoleon Bonaparte banyak menarik perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Diduga sebagai pihak yang menganiaya tersangka kasus penistaan agama Muhammad Kosman alias Muhammad Kece di rutan. Insiden itu yang kemudian membuat Napoleon kembali terjerat kasus hukum yang menjadikan dirinya sebagai tersangka penganiayaan. Dia kembali terancam hukuman pidana penjara selama 5,5 tahun penjara, ya. 5 tahun 5 bulan. Dari hasil penyelidikan kepolisian terungkap Napoleon melakukan aksi pemukulan karena merasa dirinya berkuasa di rutan. Oh, jadi ini urusannya karena dia merasa dirinya masih berkuasa di rutan, maka dia bebas. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa nanti akan hilang kepercayaan masyarakat kepada lembaga kepolisian bila hal ini dibiarkan terjadi. Ya, kenapa bisa seperti itu? Padahal di sana seharusnya para petinggi-petinggi Polri ada di sana semua. Ini kan bintang 2 yang masih bawahan dari Kapolri dan Kabareskrim Polri. Jadi seharusnya dia bisa tunduk kepada pimpinannya. Tetapi rupanya dia masih besar pamornya dan dia melakukan aksi yang dia kehendaki apa saja di dalam rutan itu karena dia masih punya jabatan, dia masih perwira tinggi kepolisian, masih mengenakan jubah bintang 2-nya. Walaupun tindakannya itu merupakan sebuah tindakan yang tidak punya hati manusia, tidak punya peri kemanusiaan sama sekali, tindakan yang sangat memalukan dan menjijikan, ya. Dia merupakan sosok perwira tinggi, Pati, polisi dengan pangkat Irjen alias bintang 2. Sementara sejumlah petugas di rutan pangkat jauh di bawah dia. Makanya wajar dong takut, ya. Karena orang-orang yang ada di sana jauh sekali pangkat Irjen Napoleon ini dengan
orang-orang yang menjaga rutan ini. Pasti mereka takut dan dia semaunya saja. Sepanjang dia belum dipecat dan masih menggunakan jubah perwira polisinya, maka akan terus melakukan onar, melakukan bikin ulah di sana ya. Hal itu kemudian dipercaya membuat dirinya bisa melakukan aksi penganiayaan meski ada petugas yang seharusnya mengawasi keamanan para tahanan di rutan ya. Oke, kalau kita lihat tadi di video ini ya, di video ini bahkan dia menyeret nama Kapolri Listio Sigit Prabowo. Coba kita saksikan lagi ya, apa maksudnya saya juga tidak mengerti. Tetapi ini yang sangat disayangkan ya, orang-orang seperti petinggi-petinggi polisi di Bareskrim Polri ini seharusnya menjaga dan mengamankan Irjen Napoleon ini di sana. Ya, jangan sampai nanti masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada lembaga Polri. Ya, baik, kita akan saksikan ini. Coba kita ulangi lagi ya. Napoleon Bonaparte akan dipindahkan karena bikin ulah di rutan Polri, Bareskrim Polri. Irjen Napoleon Bonaparte kembali berbuat ulah di rutan Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Selain menganiaya Muhammad Kece, kini Jenderal Bintang 2 itu mengintimidasi tersangka kasus suap penghapusan Red Notice Joko Chandra Tommy Sumardi. Oke, jadi dia melakukan intimidasi ya, supaya kasusnya itu tidak berjalan dengan baik, kalau bisa dihambat dan dia dibebaskan. Dengan adanya jubah polisinya di sana, maka dia bebas. Dia bebas mengintimidasi dan membuat keonarannya. Ya, saya sekali lagi seharusnya kepada para petinggi kepolisian yang ada di Bareskrim Polri bertindaklah ya, mengamankan masalah ini. Seharusnya secara profesional ini ditahan Bonaparte ini. Kita lanjut. Atas tindakan tersebut, Bareskrim Polri berencana memindahkan Irjen Napoleon ke Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Dikutip dari Tribunnews.com, Kabareskrim Polri Komjen Agus Adrianto menyampaikan pihaknya telah berencana untuk memindahkan Napoleon dari rutan Bareskrim Polri. Menurut Agus, penyidik Polri masih tengah berkoordinasi dengan pihak pengadilan untuk memindahkan Napoleon. Agus menyampaikan nantinya Irjen Napoleon bakal dipindahkan ke Lapas Cipinang. Sebelumnya Napoleon sempat dilaporkan atas kasus penganiayaan terhadap Muhammad Kece. Selain menganiaya, Napoleon juga melumuri Muhammad Kece menggunakan kotoran manusia. Peristiwa itu terjadi di dalam rutan Bareskrim Polri. Tak sampai di situ, mantan Kadif Hubinter Polri itu baru-baru ini dikabarkan telah mengintimidasi terdakwa kasus suap penghapusan Red Notice Joko Chandra Tommy Sumardi. Rekaman suara percakapan Napoleon dan Tommy pun beredar di kalangan awak media. Dalam rekaman tersebut menyinggung Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya, jadi dia bawa nama Listio Sigit Prabowo yang merupakan Kapolri saat ini ya. Ya, saya nggak tahu ini apa maksudnya. Saat menjadi Kabareskrim dalam kasus penghapusan Red Notice Joko Chandra. Peristiwa tersebut diduga dilakukan di dalam rutan Bareskrim Polri. Sementara itu, menurut Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, penarikan Kapolri Listio Sigit Prabowo oleh Irjen Napoleon Bonaparte belakangan ini diduga sebagai upaya agar kasusnya tidak diteruskan, khususnya terkait kasus penganiayaan terhadap Muhammad Kece. Oke, jadi biarlah mereka yang menjawab ya. Saya juga tidak berani untuk mengungkapkan ini. Apa yang disampaikan oleh Irjen Napoleon menyeret nama Listio Sigit Prabowo, biarlah dia sendiri yang menyampaikan hal tersebut dan kita tidak perlu komentari karena ini sangat berbahaya ya. Baik, kalau kita lihat komentar-komentar di sini, jenderal kayak gini harus dikasih pelajaran para napi, pindahin ke Nusa Kambangan. Udah, lu hidup enak, makan uang korup, belagu lagi, dari Ramadhani. Lalu dari Fuji Halim, ingin menutupi kebohongan hingga menutupi kebohongan lain. Miris, jenderal yang tidak patut ditiru. Lalu dari IPHS, harusnya pindah ke Nusa Kambangan. Setuju ya teman-teman ya? Orang ini juga berkata dari Pak Dewar, setuju. Ya, dari Eki Ucia, suka berulah dan sanggup melanggar hukum, padahal penegak hukum tidak usah beralasan membela agama, karena agamanya juga tidak mengajarkan diam-diam bersekongkol, mengeroyok, melumuri orang dengan kotoran
dan memaksa memakan kotoran manusia, padahal orang yang dituduh menista agama sudah ditahan. Lalu dari bintang jatuh, kata MUI, Napoleon pahlawan Islam. Koruptor kok pahlawan Islam, aniaya orang mendadak dijadikan pahlawan Islam. Ya, dari bintang jatuh. Lalu dari Jiangrong, lebih baik dipindahkan ke Nusa Kambangan. Jadi banyak yang minta ke Nusa Kambangan ya, setuju supaya dia bisa tahu bagaimana enaknya di dalam penjara itu ya. Lalu Saisia BJM dipindahkan ke Nusa Kambangan aja, nanti gaduh lagi kalau di Cipinang. Ya, betul, saya setuju. Dia juga bisa bikin onar di sana ya. Lalu This is Patrick, korupsi, menerima suap, intimidasi, penganiayaan tahanan, dan main hakim sendiri, hukumannya cuma pindah ke tempat kerja lain. Ya, dianggap kerja aja dia di sana ya. Tapi tidak apa, lanjut terus Indonesia. Terserah. Yang dituliskan dalam pasal 28D ayat 1. Ya, coba kita baca selengkapnya atau maksudnya. Undang-Undang 1945, sistem peradilanmu yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, hampir tidak ada tandingannya di muka dunia ini. Oke. Dari Ivang Leo, semoga mafia hukum bisa ungkap semua dengan adanya Pak Napoleon Bonaparte yang bernyanyi. Semangat Pak Napoleon, jangan takut ungkap kebenaran. Ya, ada pembelanya ya. Saya nggak tahu pembelaan apa dengan tulus. Siapa tahu juga benaran nyanyi dia ini ya. Ya, kita harapkan sih apa yang menjadi masalah bisa terungkap semua. Persoalan ya itu memang harus dibersihkan. Ada di Indonesia para koruptor-koruptor yang tersembunyi siapapun itu ya harus diungkap ke publik dan ditangani secara hukum supaya Indonesia ini bersih dari korupsi ya. Lalu dari Pablo, seharusnya si Bonaparte sudah dipecat dari Polri dan jenderalnya sudah harus dicopot. TV One kok nggak pernah memberitakan si Pantet lagi? Oke. Dari Idayani Sumule, kebanyakan kaum radikal itu ngaku agamanya kuat tapi kebencian, kedengkian, kebengisan, kekejaman, kebiadaban, dan seterusnya alias kejahatannya juga sangat kuat. Ada orang beragama kayak gitu ya. Gua kok nggak habis mikir, agama apapun tuh yang ngajarin pengikutnya bengis plus kejam. Kayak gitu bahkan ke orang yang secara langsung belum tentu bersalah dan tidak bersalah kepadanya. Oke, dari Rama Sibuya. Hukum kita luar biasa lemah. Harus kasih contoh ke bawahan agar mereka tidak bisa besar kepala seperti Napoleon ini. Lalu dari Vesper 868, cabut status jenderalnya, pecat dari Kesatuan Polri supaya tidak bisa berbuat ulah lagi. Saya setuju sebenarnya teman-teman ya. Ini harus dicabut, jenderalnya dia ini dipecat ya dari Kesatuan Kepolisian dulu supaya dia tidak punya taring lagi ya. Tapi saya nggak ngerti nih apa maksudnya kok bisa seperti itu ya. Saya juga nggak ngerti. Ya, buat Kapolri, mohon didengarkan ya teman-teman kita ini yang berkomentar ini dan suara rakyat yang berseru seharusnya sudah dipecat, dicabut tuh bintang 2-nya supaya aman dan tidak lagi punya kuasa apapun di situ. Nggak usah dipindahkan pun kalau ditindak tegas ya dia aman di situ. Dia tidak akan bisa bikin ulah. Dia disejajarkan atau disamakan dengan narapidana lain. Ya pasti dia tidak punya pengaruh apa-apa. Makanya perlu ditindak tegas dan diamankan secara tegas. Tidak boleh lembaga kepolisian ini lemah ya. Hanya kepada mereka-mereka yang punya jabatan ini, tapi dalam kasusnya dia berkuasa tetap di dalam rutan penjara, rutan Bareskrim Polri ini ya. Jadi harapan kita bersama di lapas ini seharusnya dia sudah dicopot, jenderalnya dia sudah dipecat dan diperlakukan sebuah sistem keamanan yang profesional sama seperti kepada narapidana lain. Jangan diistimewakan kok korupsi diistimewakan. Ini merugikan negara, merugikan masyarakat, buat miskin rakyat Indonesia kok dibuat istimewa di dalam penjara ya. Saya lihat di fotonya itu teman-teman masih ada
jubah polisi bintang 2-nya digantung di belakangnya, dipakai untuk menakut-nakuti narapidana lain dan juga para petugas penjara yang ada di dalam itu. Jadi ini yang sangat disayangkan kepada pihak keamanan dan juga pihak kepolisian. Kenapa tidak bisa tegas terhadap Irjen Napoleon ini seperti kepada narapidana lain? Ya, dipecat saja. Sudah terbukti kok dia melakukan kesalahan, secara hukum sudah pasti tidak masuk ini, ya. Dia sudah melakukan persekusi, bertindak atas nama polisi lagi, lalu kita masih biarkan, itu kan sesuatu hal yang tidak masuk akal kalau tidak ditangani secara profesional. Jadi kita jadi bertanya-tanya, ada apa ini? Apakah benar lagunya Irjen Napoleon ini dia bernyanyi jadi takut? Ya, saya nggak tahu. Ya, sekali lagi saya nggak masuk ke sana, saya nggak tahu kebenarannya. Tapi kita perlu mempertanyakan, kok jadi takut begitu ya? Kenapa nggak dipecat? Kenapa nggak diperlakukan sama dengan narapidana lain? Itu jadi persoalan untuk kita pikirkan bersama. Makanya kita perlu suarakan terus, kita beritakan terus, karena media mainstream, TV One, ya Metro TV ini nggak beritakan kasus ini, hanya YouTube saja yang memberitakannya. Ya, dari Egy Sukarta, Polri harus tegas dong. Jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah, di mata hukum kan sama. Masa kalau Seran divonis 2 tahun dipecat, ini Jenderal Botol divonis 4 tahun kok nggak dipecat, masukin Nusa Kambangan aman, ya. Jadi kok nggak dipecat begitu kan? Ya saya nggak tahu masalahnya. Apakah nyanyian Napoleon ini ada kaitannya? Ya saya juga tidak mengerti ya. Karena di video ini tadi kita lihat bahwa dia menyeret nama Listio Sigit Prabowo ya, supaya kasusnya ini tidak diperpanjang, kalau bisa dibebaskan. Itu tujuan dia sebut-sebut nama Listio Sigit Prabowo ketika masih di Kabareskrim Polri, ya. Lalu dari Budi Sutrisno, Nusa Kambangan paling cocok buat pecundang biadab ini. Malu-maluin institusi Polri saja. Bintang 2 kok moralnya kalah sama Sersan. Bintang 2 kasih makan keluarganya dari uang haram. Sedih hati. Ya, dan masih banyak komentar-komentar yang lain ya teman-teman. Teman-teman juga nanti bisa berikan komentar di bawah video ini supaya orang juga mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi di negara kita ini. Oke, jangan lupa like supaya video ini direkomendasikan di beranda YouTube, dan dengan demikian banyak yang menonton ya teman-teman. Sekian dan terima kasih untuk video saya kali ini. Doa saya menyertai teman-teman sekalian, dan kiranya Tuhan memberkati Indonesia ini. Indonesia ini jaya raya dan jaya inspirasi. Salam inspirasi. Haleluya.